Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi bentuk akar, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, sebelum kita membahas tentang bentuk akar, saya akan mengingatkan kembali tentang materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Di sini saya punya soal 3x plus 5x. Ini kita mau jumlahin, berarti kita perhatikan variabelnya. Nah, di sini variabelnya adalah x dan x. Jadi variabelnya sama, berarti kita bisa jumlahin koefisiennya ya. Jadi koefisiennya itu yang 3 sama 5. Nah, kalau 3 tambah 5 jadinya 8. Jadi hasilnya sama dengan 8x. Nah, kalau kita punya soal 2x plus 3y, kita perhatikan variabelnya. Nah, variabelnya 2x, variabelnya itu x, kemudian 3y, variabelnya yaitu y. Nah, ini variabelnya beda, berarti kita nggak bisa jumlahin. Maka hasilnya tetap sama, yaitu 2x plus 3y. Nah, sekarang kita bahas soal bentuk akar. Di sini kita punya soal akar 2 plus akar 3. Nah, kalau kita hubungkan dengan aljabar, maka kalau bentuk akar, akarnya itu kita anggap sebagai variabel. Nah, angka di depan akar itu sebagai koefisien. Jadi kita perhatikan, kalau bentuk aljabar yang kita jumlahin yang variabelnya sama. Kalau akar berarti yang akarnya sama ya. Nah, di sini akar 2 sama akar 3. Akar 2 dan akar 3 itu beda. Jadi, kita nggak bisa jumlahin. Maka hasilnya tetap sama dengan akar 2 plus akar 3. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, akar 3 plus 2 akar 3. Nah, kita perhatikan, akarnya itu dia sama-sama akar 3. Jadi tadi, akar itu kita anggap sebagai variabel. Berarti variabelnya sama, atau akarnya sama, berarti kita bisa jumlahin. Jadi yang dijumlahin itu yang koefisien atau angka di depan variabel. Nah, kalau akar 3 yang ini itu jadi 1 akar 3 plus 2 akar 3. Nah, yang dijumlahin 1 sama 2. Nah, akarnya itu tetap. Jadi hasilnya 1 plus 2, 3 akar 3. Terus kalau kita punya soal lagi, 3 akar 2 plus 6 akar 2. Nah, ini akarnya sama-sama akar 2. Jadi kita jumlahin 3 sama 6. 3 plus 6 adalah 9. Jadi 9 akar 2. Soal berikutnya yaitu akar 50 plus akar 18. Nah, ini bentuk akarnya beda, tapi kita masih bisa sederhanain. Kalau yang sebelumnya, soalnya yang akar 2 sama akar 3, karena keduanya bilangan prima, jadi kita nggak bisa sederhanakan lagi. Kalau ini, kita sederhanakan dengan cara menggunakan pohon faktor. Jadi 50, kita bikinkan pohon faktornya. Jadi 50 itu dari 2 kali 25. Jadi 2, 25, kemudian 2-nya ini bilangan prima, jadi kita nggak bisa cabangin lagi. Kemudian 25 itu bukan merupakan bilangan prima, jadi kita cabangin.
25 itu dari 5 kali 5 jadi 5. Nah, 5 sendiri adalah bilangan prima. Jadi, kita nggak usah lanjutin lagi. Nah, kalau akar yang punya pasangan itu kita taruh di luar. Nah, yang nggak ada pasangannya kita taruh di dalam akar. Jadi di sini ada 5 sama 5. 5 sama 5-nya itu berpasangan. Jadi nanti kita taruh di luar. Kemudian di sini 2-nya itu nggak ada pasangannya, cuma 1. Jadi kita taruh di dalam akar. Jadinya 5 akar 2 plus, nah sekarang akar 18. Akar 18-nya kita sederhanakan. Kita buatkan pohon faktor. 18 itu dari 2 kali 9. Nah, sebenarnya 6 sama 3 bisa ya, tapi di sini saya ambil 2 sama 9. Nah, 2 itu adalah bilangan prima. Jadi kita nggak usah lanjutin lagi yang 2-nya. Sekarang 9. 9 kita cabangin jadi 3. Nah, 3 adalah bilangan prima. Jadi kita nggak usah lanjutin. Di sini kita perhatikan 3 sama 3 itu berpasangan ya. Kemudian 2 sendiri cuma 1, gak ada pasangannya. Nah, berarti kita bisa tuliskan dengan 3 akar 2. Jadi 3-nya ditaruh di luar akar. Soalnya dia punya pasangan. Kemudian 2 karena dia nggak ada pasangan, kita taruh di dalam akar. Kemudian 5 akar 2 plus 3 akar 2. Akarnya sama. Terus sekarang kita jumlahin koefisiennya ya. Yang berperan sebagai koefisien di sini yaitu 5 dan 3. Jadi, kita jumlahin 5 plus 3, 8. Akarnya tetap. Akar 2. Jadi hasilnya 8 akar 2. Berikutnya soalnya adalah 3 akar 8 minus akar 32. Nah, akar 8 sama akar 32 itu akarnya beda. Nah, terus kita perhatiin 8 sama 32 itu kita bisa sederhanakan. Jadi, sama seperti soal sebelumnya, kita bikinkan pohon faktor. 8 itu dari 2 kali 4. Jadi, 2, 4. Nah, 2 itu bilangan prima. Kemudian berarti 4-nya yang kita cabangin lagi ya. Jadi 4 itu dari 2 kali 2. Nah, 2 bilangan prima berarti kita nggak usah lanjutin lagi. Nah, di sini kita perhatikan 2-nya itu ada sebanyak 3. Nah, berpasangannya itu karena dia akar pangkat 2. Jadi kalau di sini nggak ada angka ditulis di depan akar, itu berarti dia akar pangkat 2. Berarti pasangannya itu pasangannya 2 kayak gitu. Jadi akar 8 itu jadi 2 kali akar 2. Nah, min akar 32. Akar 32 kita bikinkan pohon faktor. Akar 32 itu dari 8 kali 4 atau enggak 16 kali 2. Terus di sini saya gunain 2 kali 16 ya. 2 itu bilangan prima. Jadi yang kita cabangin yang 16-nya. 16 itu dari 2 kali 8. Kemudian 8-nya kita cabangin lagi jadi 2 kali 4, 24. Terus 2-nya cabangin jadi 2, 2. Nah, di sini yang berpasangan 2, 2. Terus ini. Kemudian 2-nya sendiri nih ada 1. Jadi, kita keluarin dari akar nih. Ada 2 pasangan ya. Jadi, kita tulis dengan 2 kali 2. Terus, satu lagi, 2-nya itu nggak ada pasangan. Jadi, kita tulis di dalam akar. Jadi, akar
2. Nah, 3 kali 2, ya, 3 kali 2 itu 6. Jadi 6 akar 2 min 2 kali 2 itu 4. Jadi 4 akar 2. Akarnya udah sama, berarti kita kurangin koefisiennya. Jadi 6 minus 4 adalah 2. Jadi hasilnya 2 akar 2. Soal selanjutnya yaitu akar 7 plus akar 49 plus akar 343. Jadi kalau kita perhatiin di sini, akar 7 itu bilangan prima, jadi kita nggak usah sederhanain lagi. Yang kita sederhanain ya akar 49 sama akar 343. Jadi akar 7-nya tetap kita tulis akar 7, terus plus akar 49 kita sederhanakan. Kita bikin pohon faktor. 49 itu dari 7 kali 7. Jadi 7. Nah, 7 itu bilangan prima, berarti kita nggak usah lanjutin lagi. Nah, dari sini 7-nya itu berpasangan, ada pasangannya. Jadi akar 49 sama aja dengan 7. Terus plus akar 343 kita sederhanain. Jadi 343 itu adalah 7 kali 49. Jadi 749. Nah, 7 bilangan prima, kita nggak usah lanjutin. Terus 49, kita cabangin lagi jadi 7. Terus kita perhatiin di sini ada pasangan ya 7-nya. Jadi 7, terus 7 yang satunya lagi nggak ada. Nah, berarti kalau kita tulis dalam bentuk akar menjadi 7 akar 7. Nah, akar 7 sama akar 7 itu kita bisa jumlahin ya. Jadi yang bisa dijumlahin itu yang ada akarnya sama ada akarnya. Kalau nggak ada, berarti kita tetap tulis 7 nih. Yang 7, yang 1 ya. Nggak ada akar. Jadi hasilnya adalah 7 plus akar 7. Berarti ini 1 akar 7. Kemudian ini 7 akar 7. Kita jumlahin. Yang dijumlahin angka di depan akar. Jadinya 1 plus 7. 1 plus 7 sendiri adalah 8. Akarnya tetap akar 7. Jadi hasil akhirnya adalah 7 plus 8 akar 7. Soal berikutnya adalah akar 50 plus akar 63 minus akar 32. Jadi ini semua bisa kita sederhanakan. Jadi pertama akar 50 kalau kita sederhanain, kita bikin pohon faktor. 50 itu dari 2 kali 25. Jadi 225. Terus 25 kita cabangin lagi jadi 55. Nah, 55 ini punya pasangan ya. Jadi nanti kita keluarin 5 dari akar. Jadi hasilnya 5, terus 2-nya nggak ada pasangan, jadi kita taruh di dalam akar. Jadi 5 akar 2. Kemudian plus akar 63, itu kita bikin pohon faktor. 63 itu dari 7 kali 9. Nah, 7 sendiri adalah bilangan prima, kita nggak usah cabangin lagi. Terus 9-nya kita cabangin jadi 3. Nah, di sini 3 ada pasangan, terus 7-nya nggak ada, jadi 7-nya ditaruh di dalam akar. Jadi hasilnya 3 akar 7. Terus minus
akar 32. Nah, akar 32 kita bikinkan pohon faktor. Akar 32 itu dari 2 kali 16. Jadi 2, 16. Kemudian 16-nya kita cabangin jadi 2, 8. Terus 8-nya dari 2, 4. Kemudian 4 jadi 2, 2. Nah, di sini kita lihat ada berapa pasangan? 1, 2. Jadi ada 2 ya. Jadi kita tulis dengan 2 kali 2. Soalnya dia ada 2 pasangan. Terus satu lagi nggak ada pasangan. Kita taruh dalam akar, yaitu akar 2. Nah, jadi hasilnya 5 akar 2 plus 3 akar 7 min 2 kali 2 dalam 4. Jadi min 4 akar 2. Nah, yang bisa kita jumlahin adalah yang akarnya sama. Jadi hasilnya akar 2. Kenapa akar 2? Karena 5 akar 2 min 4 akar 2 itu kita operasikan. Jadi 5 dikurangin dengan 4 hasilnya 1. Di sini ada 1. 1 akar 2 plus 3 akar 7. Nah, kalau soal sebelumnya kita bahas tentang penjumlahan akar pangkat 2. Sekarang kita akan bahas tentang akar pangkat 3 ya. Jadi soalnya kayak akar pangkat 3 dari 54 plus akar pangkat 3 dari 16 kita mau jumlahin. Nah, di sini 54 sama 16 kita bisa sederhanakan. Jadi kita sederhanain. Kita buatkan pohon faktor. Kalau 54 itu dari 2 kali 27, jadi 2, 27, kemudian 2 itu adalah bilangan prima, jadi kita nggak usah cabangin lagi. Nah, 27 kita cabangin jadi 27, 3, 9. Nah, 9 dari 3 kali 3, jadi 3, 3. Nah, di sini kita perhatikan, ini itu adalah akar pangkat 3, jadi kita anggap sebagai satu pasang itu kalau ada 3 buah. Nah, di sini angka 3-nya ada 3 ya. Jadi kita anggap sebagai satu pasang. Nah, kalau berpasangan, itu berarti kita keluarin dari akar. Kita nulis 3-nya cuma sekali ya. Jadi 3, kemudian 2-nya nggak ada pasangan. Jadi 3 akar pangkat 3 dari 2. Kemudian plus akar 16. Yang 16-nya kita bikinkan pohon faktor. 16 itu dari 2 kali 8, jadi 28, terus 8 dari 2, 4, kemudian 4-nya jadi 2, 2. Nah, di sini angka 2-nya ada 4 ya. Nah, karena dia akar pangkat 3, itu yang kita anggap sebagai satu pasang kalau dia ada 3 buah. Jadi ini kita anggap satu pasang, kemudian 2-nya yang satu lagi itu nggak ada pasangannya. Jadi nanti itu tetap ada di dalam akar. Nah, karena cuma ada satu pasang, jadi 2-nya kita cuma tulis sekali doang nih di luar. Jadi 2, terus yang ada di dalam akar itu cuma 1 juga ya. Jadi akar pangkat 3 dari 2. Nah, karena angka di dalam akar udah sama, berarti kita bisa jumlahin angka di depan akar. Jadi 3 plus 2 adalah 5. Jadi 5 akar pangkat 3 dari 2. Jadi ini adalah hasil akhirnya. 5 akar pangkat 3 dari
2. Sampai di sini video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.